hubungan kerja dengan sang pengacara. Sempat beredar kabar, ketidakmampuan sang pengacara untuk mendapatkan hak asuh atas putra tunggalnya membuat Tamara terpaksa menempuh jalan itu. Maka saya putuskan sebaiknya kuasa hukum saya hanya sampai pada tahap sidang kesaksian. Karena juga saya mengukur kemampuan dan kapasitas saya, maka saya akan selesaikan masalah ini secara sendiri. Informasi datang terus-menerus hingga menguras sisa pulsa. Protes dan tuduhan penipuan pun terlontar juga. Ya pernah, jadi pastinya sih kalau hal-hal seperti itu, nah bagi mereka yang nggak tahu, mungkin yang nggak ngerti caranya gimana untuk ngetik batal, untuk ngetik stop, ngetik itu, mereka ada yang sumpah serapah, "Tolong jangan dikirimin SMS lagi," gitu, ada yang gitu, "Tolong dong operator dimanapun Anda berada atau artis siapa yang dikirim, saya tidak perlu SMS kamu lagi." Nah itu karena dia nggak ngerti. Dianya aja yang bego gitu kan, bilangnya stop gitu kan, maksudnya ngomong stop atau enggak di handphonenya bilangnya stop gitu, udah langsung terhapus. Nggak usah pasar apa, kan artisnya tersinggung kan, sebel gitu, "Kok fans gue gini banget, suruh ulang daftar," gitu kan. Lisa jelas membantah kalau dirinya disebut menipu, apalagi merampok pulsa para konsumennya. Ketidaktahuan para konsumenlah yang membuat mereka merugi. Kan memang sudah dikasih tahu bahwa setiap 2 hari sekali artisnya yang bersangkutan akan mengirim SMS kepada kamu. Nah kalau dia tidak ngetik batal, dia tidak ngetik stop, atau ngetik yang berhubungan dengan, "Udah cukup," atau apa aja, itu langsung secara otomatis akan terhapus. Gitu, segampang itu sebenarnya. Kalau masih juga tidak mengerti cara untuk mengakhiri keanggotaan, Lisa menyarankan mereka menghubungi sang operator. Seperti saat memulai, untuk mengakhiri, para calon mantan konsumen ini juga dikenai pembayaran. 90-90 tolong dong, dia nggak tahu nih cara stopnya tuh gimana, "Tolong dong saya disudahkan, saya tidak ingin bergabung lagi," apalah ya alasannya, berbagai macam alasan, udah operator langsung lihat, oh si A berarti sudah pengen stop nih, ya udah kita langsung hapus secara otomatis. Semua prosedur untuk bergabung atau melepas keanggotaan telah dijelaskan secara rinci. Ia pun membantah adanya keteledoran untuk memberitahukan harga setiap kali SMS serta cara menyudahinya. Jadi ia mengaku tidak akan gentar jika para konsumen yang tidak puas berniat melaporkan dirinya ke YLKI. Yang penting buat kita akan kasih tahu dari awal bahwa SMS itu akan terpotong Rp1.000 setiap SMS yang diterima, ya. Jadi jangan ada salah paham lagi ya. Ya. Pemirsa, berikut liputan yang datang dari syukuran sinetron Bawang Merah Bawang Putih atas kemenangan yang diraihnya di Panasonic Award 2005. Berhasil bersaing di tengah-tengah rimba belantara sinetron Indonesia tentu sebuah kebahagiaan. Apalagi kalau bisa dinobatkan sebagai sinetron nomor 1 yang paling dinanti pemirsa, pastilah menjadi kebanggaan. Dan semua itu merupakan hasil dari kerja keras para kru sinetron Bawang Merah Bawang Putih hingga berhasil membawa pulang Panasonic Award sebagai sinetron favorit. Sukacita itu pun mereka syukuri dalam acara syukuran bersama para kru dan bintang-bintang Bawang Merah Bawang Putih Rabu malam kemarin di kantor MD Entertainment. Perasaan saya sih benar-benar happy banget. Saya sangat bersyukur bahwa Bawang Merah Bawang Putih bukan aja sampai 46 minggu, sampai 47 minggu meriah posisi nomor 1, tapi bisa menangkan Panasonic Awards juga, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan di posisi top 3, top 2. Jadi masih di posisi itu, kita bersyukur. Seneng banget, apa ya, alhamdulillah banget deh, saya bersyukur. Akhirnya kerja keras kita itu ada hasilnya juga gitu, kerja keras kita semua. Menggenggam penghargaan berarti menggenggam beban yang berisi tanggung jawab terhadap masyarakat untuk selalu memberikan yang terbaik dengan meningkatkan kualitas. Kita tuh pegang piala Panasonic Award gitu, dan kita nggak boleh main-main kalau misalnya kita udah megang terus tiba-tiba ceritanya langsung jelek semua gitu kan, maksudnya mengecewakan penonton juga gitu. Jadi sekarang juga kita semua lagi berusaha gimana caranya supaya tetap disukain.
Album pertamanya baru saja akan diluncurkan, grup musik Rea yang 2 personelnya merupakan mantan personel grup band Bragi itu dikabarkan tengah mengalami persoalan internal yang melibatkan para personilnya. Grup band yang baru dibentuk itu kabarnya sempat mengalami percekcokan serius karena perbedaan keinginan antara Randy dan Erwin dengan Anda sang vokalis. Perseteruan itu kabarnya nyaris membuat grup band Rea mengalami perpecahan. Ditemui di studio rekamannya, Randy, Erwin, dan Anda membantah kabar tersebut. Cekcok sih biasa lah, tiap hari kita juga cekcok. Kalau cekcok tuh biasa gitu ya, dalam sebuah band dalam apa namanya, dalam apapun gitu ya, persatuan apapun pasti ada berantemnya gitu. Tapi selama tujuannya masih sama, makanya masih bisa bersatu kan gitu. Proses sidang perceraian Tamara Bleszynsky dengan Teuku Rafli memasuki babak akhir. Hari kemarin, persidangan tersebut sampai pada tahap kesimpulan sebelum hakim mengetuk palu keputusan. Jangan pernah berharap bisa menyaksikan pasangan ini bersanding harmonis di berbagai acara selebritis, karena Tamara Bleszynsky mantap untuk mengakhiri keharmonisan pernikahannya dengan Teuku Rafli Pasha yang sempat menghias layar kaca. 9 kali persidangan perceraian mereka digelar, 9 kali pula Tamara Bleszynsky menyuarakan keteguhan hatinya di hadapan majelis hakim untuk bercerai. Sedangkan Rafli masih seperti dulu, tetap berharap keharmonisan itu masih bisa ia rasakan bersama sang istri dan Rasya putra tunggalnya. Tapi ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa sudah tidak ada kecocokan sama sekali. Saya minta untuk bisa sama-sama mendoakan kembali. Ini sebentar lagi keputusan gitu ya. Yang insya Allah memang yang diberikan terbaik, dan yang terbaiknya itu mudah-mudahan seperti yang saya harapkan. Keinginan Rafli ini bisa menjadi perjuangan panjang yang tanpa lelah, mengingat kekerasan hati Tamara serta dukungan dari ibundanya yang menurut salah seorang saksi di persidangan menjadi salah satu pemicu hingga Tamara mantap membawa pernikahannya dengan Rafli ke tepi jurang perceraian. Itu adalah bantahan terhadap gugatan dari Tamara. Bahwa alasan sebenarnya itu sebab Tamara meninggalkan rumah itu karena ada Tamara dikondisikan oleh pihak ketiga ini. Nah, itu yang diungkap oleh saksi. Mengenai ibu saya, sebagai seorang manusia ya, terutama sebagai seorang anak, siapa yang tidak sedih melihat ibunya dengan sengaja dijelek-jelekan di depan umum? Setahu saya selama ini baik-baik aja gitu, dan kalau hubungan baik ibu saya kepada Tamara, saya lihat selama ini baik gitu ya. Terus kemudian saya dengan ibunya Tamara pun setahu saya pun baik gitu. Dan antara ibu saya dengan ibunya Tamara pun baik gitu. Oh, nggak mungkin dong. Saya kan ibu kandungnya, terus di saat anak saya lagi susah, lagi ada problem, saya harus dampingin dong. Ya, yang menjalanin kan Tamara. Ya saya serahin sama dia aja. Seorang diri Tamara memperjuangkan pembebasan dari belenggu persoalan. Tanpa pendamping, bahkan tanpa Elsa Syarif pengacaranya yang belum lama ini di PHK. Tidak jelas apa maksud dibalik keputusannya mengakhiri hubungan kerja dengan sang pengacara. Sempat beredar kabar, ketidakmampuan sang pengacara untuk mendapatkan hak asuh atas putra tunggalnya membuat Tamara terpaksa menempuh jalan itu. Maka saya putuskan sebaiknya kuasa hukum saya hanya sampai pada tahap sidang kesaksian. Karena juga saya mengukur kemampuan dan kapasitas saya, maka saya akan selesaikan masalah ini secara sendiri. Tidak bisa saya ceritakan itu. Ya, kalau mau ditanya lega, kalau nanti Tamara udah kembali, saya kumpul sama Rasya sama Tamara lagi, nah itu lega. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.